Terapi ozon diyakini bisa meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah, serta meningkatkan ketahanan dan kelenturan sel darah merah. Terapi ozon juga dapat menghilangkan plak penyebab penyempitan pembuluh darah bagi penderita hyperlipidemia dan hyperkolesterolemia yang bisa memicu timbulnya stroke dan jantung koroner. Manfaat lainnya adalah membantu menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan sirkulasi darah dengan meningkatkan kemampuan transportasi oksigen dan hemoglobin darah, meningkatkan kelenturan sel darah merah, meningkatkan fungsi dan kekuatan pompa jantung dan mempercepat pemulihan pasca stroke, menurunkan kadar kolesterol, asam urat, dan menstabilkan tekanan darah, mengurangi kadar racun yang tertimbun di dalam tubuh, mengurangi ketergantungan pemakaian obat seumur hidup, membunuh virus dan protozoa dalam tubuh, dapat membunuh sel kanker, serta sebagai anti-aging yang memperlambat penuaan dini. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir kembali menyapa Anda, dan kali ini kita masih akan membahas mengenai dunia kesehatan. Kita tahu bahwa sehat itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi kalau saat ini Anda dikasih sehat, ada baiknya kita juga menjaganya. Karena kita kan tahu ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah terapi yang ternyata sangat bermanfaat banget buat kesehatan kita. Baik saat kita untuk mencegah maupun mengobati apapun yang saat ini mungkin penyakit sedang diderita oleh diri kita, mungkin Anda juga atau keluarga kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai terapi ozon. Dan terapi ozon ini banyak banget manfaatnya untuk bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang ada dalam diri. Nah, tapi salah satunya nih yang akan dibahas adalah apakah terapi ozon ini bisa untuk terapi penyakit hepatitis. Karena kita tahu ya, penyakit hepatitis ini kan kadang-kadang kita nggak pernah bisa melihat nih seseorang kena penyakit atau enggak gitu kan. Apalagi hepatitis yang banyak banget macamnya, ada A, B, C, dan D, iya nggak sih? Saya minta tanya sama Pak Beni. Pak Beni, apa kabar Pak Beni? Baik, Minta. Baik ya Pak Beni ya. Pak, itu tadi benar nggak Pak hepatitis sampai D, Pak? Iya, betul. Betul ya? Ada yang E juga, tapi nggak begitu common di Indonesia. Di Indonesia hanya A, B, dan C. Yang paling banyak Yang ya. paling banyak ya. Nah, mungkin Pak Beni bisa jelasin dulu sama kita nih, penyakit hepatitis A, B, C, D, E itu pembedaannya apa tuh Pak dari jenis-jenis? Nah, itu lebih baik dokter yang jelaskan kan. Kalau A ini dulu seperti sakit kuning, hanya yang mild sekali. Dan sekarang hepatitis yang paling berat adalah C, karena itu sulit disembuhkan. Memang sudah ada vaksin yang atau obat yang bisa diaplikasikan, tapi membutuhkan waktu 1 tahun ya. Setiap bulan harus disuntik. Nah, kalau gitu mungkin kita bahasnya gini, apakah terapi ozon ini bisa untuk menyembuhkan hepatitis ini? Ozon itu sangat bisa, karena memang fungsi dari ozon itu kan membasmi seluruh virus. Virus apa aja. Jadi tidak terkecuali mau A, mau B, mau C atau D. Tapi ozon bisa membunuh virus tersebut. Jadi dengan treatment yang rutin, dengan kadar ozon yang cukup tinggi tapi aman bagi pasien, ozon sanggup untuk membasmi hepatitis. Oke, karena semua virus ya ibaratnya, jadi virus. Termasuk bakteri, virus apa hepatitis semua. ini. Iya. Tahapannya bagaimana sih Pak untuk misalnya untuk penderita penyakit hepatitis ini untuk dapat mengikuti terapi ozon ini? Ya, selama pasien itu terdetek oleh hepatitis A, B, atau C, bisa datang ke klinik kami dengan hasil lab yang sudah ada. Ya, kita sesuaikan dengan berapa kali bisa treatment. Nanti kan pengecekan dengan lab, apakah pasien itu sudah clear atau sudah bersih dari virus tersebut. Oke, nih Pak Beni, aku mau tanya Pak, bagaimana proses terapi ozon ini akhirnya bisa menyembuhkan si penyakit tadi gitu? Prosesnya bagaimana? Prosesnya sama, kita tetap menggunakan yang disebut IV atau intravena terapi dengan ozon, yaitu mengeluarkan darah melalui bloodline dan ditembakkan gas ozon
ke darah tersebut dan dikembalikan ke vena yang satu lagi. Hanya itu selama 1 jam. Jadi prosesnya 1 jam tuh ya. Jadi dikeluarkan, kemudian dimasukkan kembali ke vena yang lainnya, tapi tentu dalam kondisi darah yang sudah lebih bersih ya. Betul. Nah, ini biasanya kalau untuk penyakit hepatitis Pak, berapa lama efek dirasakan oleh si pasien, atau setelah berapa kali si pasiennya merasa udah lebih jauh enak? Biasanya kalau hepatitis itu kan tidak terlalu ada tanda-tanda yang dikeluhkan oleh pasien, hanya kalau memang sudah berat berarti ada satu proses pengerasan di hati ya. Nah, jangka waktunya 5-10 tahun baru pasien itu merasakan bahwa dia lebih sering ngantuk, cepat capek gitu. Tanda-tandanya juga seperti penyakit yang lain. Tanda-tanda si penderita penyakit hepatitis ini. Jadi untuk jelas harus dengan lab kalau memang si pasien itu menderita penyakit hepatitis. Oke. Nah, kalau untuk setelah misalnya seorang pasien datang nih Pak, bawa hasil labnya gitu ke sini kan, kemudian terdetek dia penyakit hepatitis. Dia kan merasa lemas, tadi Bapak bilang kan, terus kok dikit-dikit capek gitu kan. Mual dan segala macam, badan gak enak gitu rasanya. Nah, sampai akhirnya dia merasa badannya fit setelah berapa kali Pak? Tergantung dari berapa berat si pasien itu menderita hepatitis kan. Dengan lab kita sudah tahu apakah ini sudah kronis atau enggak. Kalau kronis ya semakin lama ya. Karena kita butuh waktu untuk memproses atau membunuh virus tersebut. Jadi intinya pemirsa tergantung bagaimana tingkatan si penyakit yang diderita oleh pasien ya. Betul. Semakin berat tentu prosesnya lebih panjang dan lebih lama, tapi semakin dini akan lebih cepat untuk pengobatannya. Nah, ini artinya memang lebih baik kita mempertahankan kesehatan kita atau mencegah penyakit untuk tidak datang dalam tubuh kita ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati, dan tentunya salah satu dengan menggunakan terapi ozon. Nah, kalau pemirsa mau tahu di mana sih saya bisa melakukan terapi ozon ini, langsung aja dicatat ya, alamatnya di Jalan AM Sangaji nomor 12 Jakarta Pusat. Sekali lagi di Jalan AM Sangaji nomor 12 Jakarta Pusat. Nanti di situ pemirsa bisa langsung datang, kemudian pemirsa bisa bertanya, nanti akan ada dokter-dokter profesional yang akan menjawab pertanyaan dari para pemirsa. Kalau misalnya sudah ada cek labnya boleh dibawa ya Pak Beni, langsung dibawa. Kemudian nanti juga di sini akan lebih lanjut diperiksa juga, kemudian akan diberikan terapi ozon yang sesuai dengan apa yang saat ini mungkin sedang dialami oleh diri kita atau diri keluarga kita. Nah, Pak Beni, kalau untuk penyakit hepatitis ini Pak, yang saya mau tanya Pak, kalau misalnya ada pasien yang, aduh saya nggak mau deh minum obat-obatan, misalkan ya, mungkin dia udah jenuh untuk minum obat, kemudian saya mau terapi ozon aja gitu, itu bisa Pak? Bisa. Jadi nggak masalah? Nggak masalah. Oke, kalau dia minum obat dari dokter pun bisa? Nggak ada masalah, karena sama sekali sebagai komplement ya. Ozon ini akan mempercepat penyembuhan. Mempercepat justru ya? Jadi obat yang diberikan oleh dokter pun tidak akan kontradiktif ya artinya ya, justru mempercepat proses penyembuhan tadi ya. Semakin aman dong ya pemirsa kalau gitu ya, bisa datang ke sini, mau saat ini pemirsa sedang berobat dengan dokter pun nggak masalah, karena memang sebenarnya ini tidak kontradiktif, tapi justru pelengkap menjadi mempercepat proses penyembuhan. Seperti itu ya Pak Beni ya. Oke Pak Beni, ditahan dulu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi selain satu ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan melanjutkan lagi bincang-bincang dengan Pak Beni. Klinik kami sudah banyak menangani pasien pasca stroke. Bahkan kami sudah punya seorang pasien yang cukup parah kasusnya. Dia kesulitan untuk jalan, bahkan untuk makan pun harus disuapi. Jadi jangan khawatir, kami sudah pernah menangani mereka yang kasusnya seperti ini, dan kebanyakan sudah sembuh dan bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Hubungi kami, nomornya sudah ada di layar kaca Anda. Hubungi kami di setiap jam kerja dan hari kerja. Kami siap untuk bantu Anda. Pasien pasca stroke, terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Pemirsa, sekarang kita berada di Jalan AM Sangaji, di daerah Petojo, Jakarta Pusat. Anda bisa lihat lalu lintas ramai sekali dari segala arah. Banyak sekali kendaraan umum yang lewat di sini. Dan tepat di Jalan AM Sangaji nomor 12, klinik terapi ozon. Tempat untuk mengobati segala jenis penyakit Anda, terutama yang berhubungan dengan jantung dan otak, tapi juga segala yang lain, misalnya kolesterol, asam urat, diabetes, dan lain-lain.
Jadi mari datang, kami akan bantu proses kesembuhan Anda. Silakan hubungi nomor telepon yang terletak di layar kaca Anda maupun yang ada di papan di sini, dan buat jadwal kedatangan Anda. Kami siap untuk membantu menyembuhkan Anda. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Ya pemirsa, kita masih akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak Benny. Ya. Nah, Pak Benny, kalau misalnya saya tanya nih, kalau misalnya terapi ini dilakukan buat orang yang sudah terdeteksi sakit, kalau tadi kan gitu ya. Tapi kalau misalnya nih, misalnya kayak kita nih Pak Benny yang misalnya insya Allah sehat gitu kan, tapi pengen deh perawatan, itu boleh nggak sih? Boleh, nggak ada salahnya karena kalau kita sehat, imun kita naik sehingga untuk virus masuk kan akan terprotek. Kita lebih aman. Jadi buat yang saat ini pun hasil labnya bagus, semuanya bagus, kita juga boleh ya? Boleh. Biasanya beda nggak rentangnya kalau ada yang sudah terdeteksi satu penyakit dengan yang beda. sehat? Kalau untuk treatment sebagai menjaga kesehatan kan nggak perlu setiap minggu atau setiap 10 hari. Betul. Mungkin 2-3 bulan sekali. Nah, jadi sebenarnya kita bisa loh ya kan, nggak perlu menunggu dulu ya sampai kita mendapatkan surat cinta dari lab. Tapi justru dalam keadaan kita masih baik dan sehat ini, mencegahnya adalah dengan kita bisa melakukan terapi ozon ya. Mungkin rentang waktunya yang berbeda, kalau misalnya sakit harus lebih sering ya kan. Betul. Kalau yang masih sehat dalam rangka menjaga, rentang waktunya lebih lama. Tapi intinya adalah memang lebih baik kita mencegah. Karena kan ini yang ibaratnya yang dikeluarkan adalah kotorannya ya, kotoran yang ada dalam darah. Biasanya bagaimana sih prosesnya Pak Benny untuk proses si terapi ozon ini? Ya prosesnya seperti biasa yang tadi saya sebut mengenai intravena ya. Jadi diakses dari pembuluh darah vena kita di tangan kiri, kemudian diproses dengan ozonisasi, kemudian kembalikan seluruh darahnya ke tangan kanan. Ada efek lemes nggak sih pada saat proses itu? Karena Nggak mengingat ada kan sama sekali. Oh nggak ada? Nggak ada, karena kan darahnya langsung kembali. Jadi kita tanpa mengambil darah kemudian dikumpulkan dulu, enggak. Kita langsung kembali. Jadi nggak ada rasa sama sekali. Oh gitu. Iya. Mungkin yang terasa malah seger kali ya udahannya ya? Iya, dalam proses itu mungkin kalau orang yang nggak takut, dia akan lebih nyaman, lebih rileks lagi karena pernapasan semuanya akan lebih nyaman. Pasti Pak Benny udah pernah melakukannya kan? Sudah. Gimana tuh Pak rasanya Pak udahannya? Ya enak gitu, enak sekali, badan kita lebih enteng, kepala kita juga ringan, ya pola pikir kita lebih jernih lagi. Tuh sampai cara kalau kita ada masalah itu kalau solving lebih cepat karena darah yang muter di kepala lebih lancar. Oh, jadi impactnya sampai gimana kita cara berpikir juga mempengaruhi ya, karena darah kita. Iya, karena pola pikir kita kan terjadi di dalam otak. Kalau otak kita aliran darahnya lancar, oksigen makin banyak, kita makin cepat. Pola pikir kita. Jadi nih ya buat pemirsa ya yang sekarang dikit-dikit marah, dikit-dikit sensi. Kalau anak sekarang bilangnya baperan Pak Benny ya. Mungkin ada caranya dicoba di terapi ozon karena bisa jadi mungkin darahnya memang ada banyak sekali kotoran, kalau kita bilang takutnya mengental atau apa gitu kan. Kemudian setelah melakukan terapi ozon ini kan segala macam yang menyumbat, minyak tadi kan ya Pak Benny ya, kemudian air atau juga mungkin misalnya hal-hal yang membuat darah kita mengental menjadi terpisah dan dimasukkan adalah sesuatu yang segar. Jadi sampai kepikiran pun akhirnya terbawa karena lebih asupan enak. oksigen itu kalau kurang ke kepala kan secara tidak langsung mengganggu emosional kita. Nah, itu akan menjadikan kita lebih reaktif, lebih emosi, nggak berpikir dulu. Tapi kalau asupan oksigen itu banyak ke dalam otak, pola pikir kita akan berbeda. Kita lebih menggunakan logika, akal sehat dengan hati ya. Tuh, jadi banyak kan. Jadi kalau misalnya nih pemirsa nih mulai ngerasa kok saya dikit-dikit marah, dikit-dikit hanya karena hal-hal yang sepele aja saya bisa langsung tersinggung. Bisa jadi karena tadi asupan oksigennya yang tidak sempurna yang ada dalam darah kita, sehingga yang mengaliri ke kepala kita juga oksigennya tidak sempurna juga atau tidak maksimal, sehingga kita lebih mudah marah, lebih mudah emosi gitu. Sementara kalau terapi ozon ini salah satunya adalah memberikan udara gitu ya Pak Benny ya kepada darah kita nih. Jadi darah kita jauh lebih segar, otomatis kan oksigennya juga banyak ya.
Nah, buat pemirsa yang mungkin pemirsa penasaran mau coba lebih lanjut lagi bertanya mengenai terapi ozon ini, Anda bisa langsung saja datang ke klinik terapi ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12 Jakarta Pusat. Sekali lagi di Jalan AM Sangaji nomor 12 Jakarta Pusat. Nah, pemirsa nanti di situ langsung aja datang. Kemudian nanti pemirsa akan ada dokter yang langsung bisa berkonsultasi dengan Anda semuanya. Nanti kalau misalnya udah ada hasil labnya, silahkan dibawa. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kalau misalkan belum ada pun, nanti di sini juga ada beberapa tes darah ya, Pak Beni ya. Saya tahu banget tuh di sini ya. Nanti ada tes darahnya. Kemudian nanti langsung dokter di sini akan memberikan solusi bahwa berapa kali terapi ozon yang terbaik yang akan diberikan bagi diri kita. Nah, mungkin ini juga merupakan jawaban bagi Anda nih pemirsa nih, kalau misalnya di keluarga Anda ada yang mungkin ada penyakitnya, kemudian kok kayaknya lama banget penyembuhannya, atau misalnya kemajuannya pelan-pelan. Kalau tadi Pak Beni bilang kan bahwa sebenarnya terapi ozon ini mempercepat proses penyembuhan tanpa harus menghentikan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Justru ini pelengkap yang maksimal ya Pak Beni ya, kayak gitu ya. Nah Pak Beni, kalau saya mau balik lagi nih, kalau tadi kan kita udah membahas mengenai penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis itu kan menularnya luar biasa ya Pak Beni ya, untuk beberapa level gitu kan. Nah ini apakah bisa disembuhkannya dengan yang tadi tuh yang levelnya lebih rendah tadi gitu Pak Beni, dengan tingkat yang lebih berat tadi, jarak waktunya cukup jauh apa berbeda Pak? Misalnya kalau yang A mungkin lebih cepatnya. A lebih otomatis lebih cepat. Yang terberat yang pernah ada Pak? C. Pernah ada di sini? Pernah. Oke, terus? Waktu itu memang yang bersangkutan sudah dengan dokter ya, dan melakukan terapi ozon hanya mempercepat penyembuhan. Itu sebagai komplement. Oke. Tapi yang bersangkutan juga merasakan jauh lebih cepat. Iya, lebih cepat penyembuhannya. Iya. Kalau hepatitis tapi bisa sembuh nggak sih Pak Beni? Saya nggak bisa bilang bahwa bisa sembuh total, tapi kan setidak-tidaknya virus itu tidak aktif. Iya betul. Karena yang bahaya itu virus tadi ya. Karena virus itu kan nggak pernah mati, hanya dia diam. Tapi waktu tubuh kita ini lemah, dia akan aktif, akan muncul lagi. Oke. Nah, jadi pemirsa, kalau ngomongin penyakit langsung merinding aja ya Pak Beni ya. Ya udah, kita jangan ngomongin serem-serem ya pemirsa ya. Intinya adalah seperti ini. Lebih baik kita selalu mencegah daripada mengobati. Dan kita tahu bahwa sekarang banyak banget ya penyakit macam-macam yang kita sendiri kadang-kadang nggak tahu bagaimana dan seperti apa. Jadi langsung aja bagi Anda datang ke klinik terapi ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12 Jakarta Pusat. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali selain satu ini. Jantung Anda bermasalah? Jangan-jangan sirkulasi darah Anda kurang lancar. Tenang aja, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Anda bisa langsung datang ke sini, ke klinik kami, klinik terapi ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12 di Jakarta Pusat. Kami bisa bantu Anda. Silahkan datang dan hubungi kami, hubungi nomor-nomor yang tertera di layar kaca ini di setiap hari kerja dan jam kerja. Buatlah jadwal kedatangan Anda. Kami siap membantu Anda. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Kalau Anda punya masalah dengan kolesterol dalam darah, kalau misalnya tengkuk Anda itu sering sakit, nah hati-hati, jangan dibiarkan terus-menerus. Itu bisa berbahaya loh. Maka mari datang segera ke klinik kami, klinik terapi ozon di Jalan AM Sangaji nomor 12. Kami akan bantu memulihkan kondisi kesehatan Anda. Ada nomor yang tertera di layar kaca Anda, silahkan hubungi kami setiap hari kerja dan jam kerja. Kami siap membantu Anda. Jangan tunda lagi ya. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda. Iya, pemirsa, setelah tadi kita bincang-bincang dengan Pak Beni, sekarang kita akan berbincang dengan Dr. Sharon nih, biar kita tahu apa sih penyakit hepatitis itu, kemudian penyebabnya bagaimana, penularannya seperti apa, macam-macamnya seperti apa. Ini kayak penting banget karena semakin banyak orang dengar, si A kena penyakit hepatitis loh gitu. Serem juga ya kalau kita dengar penyakit hepatitis ya. Dokter Sharon, apa kabar dok? Baik ya. Dokter, tadi aku sebenarnya sama Pak Beni, cuma kata Pak Beni jawaban ini katanya lebih baik dokter yang menjawab. Tadi kan ada macam-macamnya penyakit hepatitis nih. Iya. Ada apa aja nih? Penyakit hepatitis A, terus? Hepatitis A, B, C, D, dan E. Itu yang umum. Udah sampai E? Oh, nah aku mau tanya dok nih, perbedaan hepatitis A, B, C, D, E ini apa nih? Dan makin kesini makin lebih
parahkah levelnya atau bagaimana? Hepatitis itu dibilang hepatitis A itu karena kan tergantung dari virus yang menyerang. Jadi kalau hepatitis A itu berarti dari virus hepatitis A, hepatitis B dari virus hepatitis B. Jadi namanya itu disesuaikan dengan virusnya, jenisnya seperti itu. Seperti itu. Kalau hepatitis A biasanya apa tuh? Bedanya apa? Hepatitis kalau biasa sih tergantung dari cara virus itu masuk ke dalam tubuh. Kalau hepatitis A itu biasanya masuknya lewat fekal oral, artinya misalnya makan masuk dari makanan biasanya, makanan sudah terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Benar ya. Kalau hepatitis B dan C itu biasanya dari cairan tubuh, contoh darah, cairan vagina, cairan sperma, seperti itu. Kalau hepatitis D itu juga biasa juga dari cairan tubuh. Hepatitis E itu biasa dari makanan juga yang terkontaminasi. Oke, berarti makanan yang disajikan itu bisa jadi ada virus dari hepatitis tadi itu. Iya. Serem juga ya. Misalnya mungkin yang masaknya mungkin dia hygiene-nya kurang bersih. Jadi virusnya bisa masuk saat dia masak atau saat dia potong sayur seperti itu. Walaupun udah diolah? Iya. Wow. Nah, ini aku baru tahu nih ternyata dari makanan pun itu bisa menyebabkan kita terkena hepatitisnya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang menular tuh yang mana? Apa semuanya menular? Semuanya menular. Hepatitis itu semuanya menular. Penularannya melalui apa? Yang tadi seperti saya bilang, kalau hepatitis A itu biasa dari istilah medisnya fekal oral, artinya dari makanan. Jadi mungkin fekal itu kan feses ya. Jadi mungkin maaf misalnya kita habis buang air besar, kita mungkin nggak cuci tangan dengan benar, nggak pakai sabun, jadi terus virusnya itu kan mungkin ada di tangan kita gitu ya, jadi terus kita makan. Nah itu bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau hepatitis B, C dan D, B, C dan D ya, itu biasanya dari cairan tubuh penularannya, misalnya dari hubungan seksual, misalnya juga dari pemakaian jarum suntik bersama, bergantian, seperti itu. Dok, benar nggak sih katanya kalau keringat aja bisa, misalnya saya keringetan nih, terus kita keringetan, terus misalnya saya yang sakit, saya bisa menularkan donor, benar nggak? Kalau dari keringat tidak menular. Oh, berarti mitos tuh, tuh kan. Untung ngobrolnya sama dokter. Oh, jadi enggak ya, enggak. Jadi cairan tubuh yang lain selain keringat. Iya. Yang punya informasi itu harus valid sama ahlinya gitu kan. Jadi kita tahu ya. Nah, kalau misalnya yang melalui minuman kan kadang-kadang kita kan kok antar teman suka cobain dong gitu dari tuh. Air liur berarti ya. Itu bisa ketularan? Enggak sih, enggak. Enggak juga? Enggak, iya. Jadi hanya cairan tubuhnya tuh seperti darah, cairan sperma sama cairan vagina. Jadi dapat ilmu baru nih, soalnya kan ada katanya gitu kan. Benar, ya. Katanya nggak boleh satu sedotan, nanti bisa ketahuan hepatitis. Nggak boleh kalau orang keringetan mau tempelan. Kalau saya sih nggak mau tempelan, lebih karena geli ya dok. Iya. Kalau keringetan. Cuma maksudnya, tapi kalau sampai ini menjadikan hepatitis itu tertular itu enggak ya dok ya? Oke. Nah dok, pertanyaan selanjutnya adalah pengobatannya lama nggak sih dok ketika seseorang terdetek bahwa dia kena penyakit hepatitis tuh dok? Pengobatannya sih tergantung daya tahan tubuh ya, karena kan itu kan penyebabnya ya virus. Seperti kita ketahui virus itu kan tergantung dari imunitas tubuh kita. Semakin baik imunitas tubuh kita berarti semakin cepat sembuh. Oh gitu. Kalau yang minum obat berkala tuh apa tuh dok tuh yang sampai berbulan-bulan itu apa itu? Mungkin itu untuk tipe hepatitis yang contoh hepatitis B sama C karena dia bisa menjadi kronis seperti itu. Tapi kalau untuk hepatitis A dan E biasanya sih nggak perlu minum obat sampai berkala berbulan-bulan seperti itu. Oke. Dok, biasanya nih dok ya, apa sih gejala yang dirasakan oleh si pasien waktu dia kena si hepatitis itu ya, mau A, B, C atau D dan E. Cuman apa sih yang kita harus menjadi mawas diri? Kalau untuk gejala awal tuh seperti kayak flu-like syndrome. Jadi seperti kita kayak terkena flu gitu ya. Jadi ada demam pasti, mual, muntah, kadang badan lemas, itu yang lebih umum gejalanya. Tapi yang lebih spesifik mungkin kita lihat dari mata, bola mata kita gitu ya. Apakah kuning atau kulit juga, kulit di tangan misalnya kalau agak kekuningan kita mesti curiga ke arah hepatitis A misalnya. Atau juga mungkin dari air kencing misalnya seperti kayak warna teh, atau mungkin fesesnya seperti kayak dempul gitu. Itu perlu harus diwaspadai ke arah hepatitis.
Berarti kita harus benar-benar kita juga harus aware ya sama diri sendiri ya pemirsa ya. Kalau tadi misalnya gejala-gejala yang disebutkan oleh dokter tuh kayak misalnya mata udah mulai agak menguning, mungkin putih-putihnya kali ya dok ya. Putih matanya. Jadi putih mata kita tuh warnanya nggak putih tapi agak kuning. Kemudian juga kulit kita kuning, kuning-kuningnya kuning gitu ya yang kelihatan sih kelihatan yang berbeda ya. Bukan kuning langsat ya dok ya, beda ya. Jadi kuningnya aneh gitu ya kayak pucet gitu ya dok ya. Mungkin kita udah harus ada bagian waspada dan konsultasi langsung ke dokter ya, karena kan lebih dini ketahuan lebih cepat penyembuhannya gitu ya dok ya. Dok, kalau misalnya ternyata kita cuek deh gitu, berarti gejala-gejala tadi udah ada, biasanya pasti akibatnya dok? Akibatnya jika kita cuek, maksudnya kita tiba-tiba begitu dokter, wah ini udah parah, kronis misalnya, itu apakah penyembuhannya yang lama atau bisa nyawa pertaruhannya mungkin nggak sih dok? Kalau untuk hepatitis itu memang ada yang akut sama kronis. Kalau misalnya kronis pun membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga bisa menjadi gagal hati, kalau kita bilang tuh sirosis hati ya. Tapi itu butuh waktu bertahun-tahun. Tapi saya rasa sih nggak mungkin ya sampai, maksudnya kan kita udah kelihatan gejalanya terus kita diamkan sampai bertahun-tahun sih rasanya enggak sih. Jadi untuk sampai ke tahap yang parah, sampai penyakit sirosis hati atau gagal hati atau sampai kanker hati sepertinya sih jarang ya. Karena pasti kan dari awal kita udah memeriksakan diri ke dokter. Dok, pertanyaan aku lagi dok nih. Ketika orang misalnya pernah sakit hepatitis terus dia sembuh, mungkin nggak ada lagi tuh hepatitis lagi menyerang? Bisa, jika memang virusnya kembali lagi masuk dalam tubuh atau virus yang sudah ada di dalam tubuh dia kembali aktif. Oh, karena kan virus kalau ada dalam tubuh dia nggak ini biasanya ya? Iya. Hanya dia dorman ya, tidur aja sih biasanya, nggak aktif, inaktif. Aduh, dok ya kalau udah ngomong gitu langsung lemes banget ya. Kalau kecapean mungkin nggak sih dok? Karena kecapean akhirnya terus menyebabkan si penyakit, ini sama liver nggak sih dok? Iya, penyakit liver tuh ya nama lainnya dari penyakit hepatitis. Cuman orang awam ngomong penyakit liver. Orang awam biasanya suka ngomong penyakit liver. Atau penyakit kuning. Benar ya. Mungkin nggak balik lagi gitu kalau orang udah sembuh terus kena lagi gitu? Bisa atau sih, bisa saja kalau udah sembuh dia kena lagi bisa. Oh bisa ya. Nah dok, kalau gitu tips-tipsnya dong buat kita semuanya nih untuk menjaga supaya kita nggak kena si penyakit hepatitis ini. Paling mungkin jaga pola makan mungkin? Ya, maksudnya mungkin higienitas gitu ya, maksudnya kebersihan dari makanan yang kita mau akan makan. Lalu kalau misalnya jangan berganti-ganti pasangan, tentu saja jangan bertukar-tukar alat-alat pribadi seperti itu. Dari ini aku nanya lagi nih, katanya soalnya dari gunting kuku gitu-gitu? Bisa aja sih, takutnya kan ada mungkin gunting kukunya mungkin ada percikan darah misalnya kan. Kebetulan kita lagi ada luka, kita gunting kan bisa masuk, bisa saja. Oke, jadi ini jaga kebersihan dia tuh ya dok ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk waktunya. Dan pemirsa tadi informasinya serem-serem sedep gimana gitu ya, tapi seenggaknya kita dapat informasi baru. Jadi artinya memang kita harus aware sama diri kita, dan yang terpenting adalah kita harus menjaga kebersihan di sekitar kita, karena itu yang terpenting untuk kita bisa menghindari diri kita dari virus hepatitis. Terima kasih dokter untuk waktunya, dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan kita dari awal sampai sekarang. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Sering sakit kepala sebelah, kepala rasanya dipukul-pukul, sakit banget. Nggak usah khawatir, nggak usah pusing. Kami siap bantu Anda. Hubungi kami di setiap hari kerja dan jam kerja. Nomornya ada di layar Anda. Jangan ragu, hubungi kami supaya kami bisa bantu Anda jadi sehat lagi. Terapi ozon, solusi kesehatan Anda.